Oke, selamat datang lagi di channel gua. Kali ini gua akan membahas salah satu pelajaran yaitu tentang mafuzot yang bunyinya seperti ini. Utlubil ilma walau kana bisina. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Mungkin bagi lo orang yang dulunya pernah belajar di suatu lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan lainnya, mungkin tidak asing tentang satu pelajaran itu, yaitu mafuzot tadi, yang dimana ia membahas tentang motivasi dan ada juga yang membahas tentang dari potongan hadis. Dan yang kali ini yang saya bahas yaitu merupakan dari motivasi orang-orang Arab terdahulu. Sebenarnya untuk pertama mungkin dari pengenalan mafuzot. Gue jelasin jadi apa itu mafuzot. Mafuzot itu dari asal kata hafiz, menjaga atau menghafal. Berarti kita disuruh untuk menghafal di dalam suatu pelajaran tersebut kan. Tapi kita harus menghafal nih, apakah hanya motivasi atau dari potongan hadis. Karena pada dasarnya mafuzot itu mempunyai dua arti, yaitu pertama dari motivasi dari orang-orang Arab terdahulu dan juga merupakan bisa dari potongan hadis. Nah, terus cara membedakannya apa nih? Cara membedakannya gampang sih. Kalau mafuzot dari potongan hadis itu biasanya dia sering menyebut nama Allah dan Nabi secara eksplisit, atau nilai-nilai agama seperti iman, akhlak, adab dan lain-lain. Tetapi yang berupa motivasi itu selain yang tadi, selain menyebut nama Allah dan Nabi dan lain-lainnya itu. Seperti gua kasih contoh, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Nah, itu merupakan suatu motivasi kan, yang dimana ketika lo ingin sesuatu lo harus bersungguh-sungguh di sana dan maka lo akan bisa mendapatkannya. Dan mengapa saya mengambil topik ini? Karena menurut saya ini sangat relate sekali untuk tahun sekarang, atau ya tahun di 2000-an sekarang lah. Karena menurut saya ini bukan hanya sekedar motivasi, tetapi juga merupakan bisa dikatakan suatu ramalan lah. Karena kenapa menjadi suatu ramalan? Karena menurut gua ini bukan hal kebetulan saja, tetapi bisa kenyataan gitu. Mengapa? Pertanyaannya kan simpel. Mengapa orang Arab terdahulu menyuruh kita untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina? Mengapa tidak di negerinya sendiri gitu kan, di negeri Arab sendiri, atau di negeri lain, seperti negeri Amerika, India, Cina dan lain-lainnya. Seperti ya Amerika lah, kita kasih contoh yang mudah. Amerika, kalau kita lihat dari segi ekonomi dia nomor satu, dan yang kedua Cina. Tetapi kalau kita lihat dari GDP, yaitu Gross Domestic Product, memang Amerika di urutan nomor pertama. Tetapi apabila kita melihat dari GDP berdasarkan PP, yaitu Purchasing Power Parity, maka Cina terdapat di nomor satu. Mengapa seperti itu? Gua kasih contoh mudahnya lah. Jadi GDP yaitu atau biasa kita sebut Gross Domestic Product, yaitu nilai suatu barang atau jasa dalam suatu negeri dalam satu tahun. Nah, tetapi untuk Purchasing Power Parity yaitu harga bahan beli atau daya beli dari suatu negeri, bukan harga ya, tapi daya beli suatu negara tersebut. Seperti contohnya gue kasih contoh, ketika kita ke Amerika, kita membeli satu mie seharga $10, dan ketika kita sampai ke Cina, kita membeli mie tersebut ternyata dengan harga yang berbeda, yaitu dengan harga $5 saja. Sehingga ketika kita membeli di Cina dengan harga $10, maka kita bisa mendapatkan 2 mie. Tetapi ketika kita membeli $10 di Amerika, kita hanya mendapatkan 1 mie saja. Itu sebagian contoh lah. Dan mengapa Cina itu bisa naik nomor 1 menurut berdasarkan PPP, karena yaitu harganya murah. Tetapi kan di Indonesia juga
harganya murah bang gitu kan. Ya murah lo ketika beli apalah baju gitu kan, lo beli baju mungkin emang murah lo cek di Shopee itu kan, tapi kan yang mahal kan ya pajaknya lah, lo kayak nggak tahu aja di Indonesia gimana kan pajaknya gitu kan. Tapi sebelum itu kita balik lagi ya. Mengapa orang-orang terdahulu atau orang-orang Arab menjadikan suatu motivasi tadi agar orang-orang bisa pergi ke negeri Cina, yaitu salah satunya ya karena karakteristik orang Cina. Ya sebenarnya kalau gue lihat sih, setelah gue baca-baca, karakteristik orang Cina itu nggak ada berubahnya, mulai dari mereka suka menabung, ahli dalam berdagang, ramah, dan yang lainnya. Dan kalau lu tahu ketika orang Arab dulu ingin belanja ke negeri Cina, ya, yaitu mereka di sana disambut dengan ramah. Bahkan ya orang Arab terdahulu ketika pergi ke Cina itu diperbolehkan membuat lingkungan perkampungan sendiri itu, yaitu tempatnya di Shenzhou, Guangzhou, dan satu lagi Hangzhou. Nah, ya siapa yang nggak mau kan ketika lu datang sono, lu disambut dengan ramah dan lu diperbolehkan untuk membuat lingkungan atau perkampungan di sono. Selain itu juga lu bisa belajar tentang teknologi dan yang pastinya lu bisa berdagang di sana dan mempelajari banyak hal ilmu di sana lah. Nah, dan sekarang kenyataannya ya nggak jauh-jauh dari itu kan, orang Cina kan ahli dalam berdagang, orang yang maju kan, mengembangkan banyak teknologi. Dan ketika zaman dahulu, ketika pada zaman Arab, ketika zamannya Nabi gitu kan, mereka juga ahli dalam bidang teknologi, bukan bidang teknologi juga asalnya, tetapi mereka juga ahli dalam obat herbal-herbalan. Ya kononnya dulu orang Arab pernah mendirikan Masjid Huangseng, yaitu yang terletak di Guangzhou, dan kononnya itu merupakan masjid terlama yang didirikan oleh sahabat para nabi. Dan ya pada dasarnya sebenarnya kalimat tadi hanyalah untuk motivasi orang-orang Arab terdahulu dan bukan merupakan dari potongan hadis. Karena setelah diteliti dari beberapa ahli sanad, itu bukan merupakan dari potongan hadis, karena periwayatnya dari ahli sanad paling tingginya saja tidak jelas. Tetapi dikarenakan memang sudah terkenal atau masyhur ya dan susah dihilangkan, maka itu terus mengalir. Ya mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan. Jika lo suka dengan video ini atau channel ini, lo bisa subscribe channel ini, bantu like dan komen dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.